Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat Malam. malam. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nadia Anggraini dengan NPM 2517061004 selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi pada penyajian SWOT dengan judul presentasi Pengembangan Hard Skill dan Soft Skill. Selain itu, juga ada rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Dinda Arinza dengan NPM 2517061061. Saya dengan Kesha Persadiranda dengan NPM 2517061037. Saya Nela Sakiatunupus dengan NPM 2517021059. Saya Otniel Sombing dengan NPM 2517061039. Saya Sapatira dengan NPM 2517021076. Saya Syafira Riyandini Prameswari dengan NPM 2517061050. Saya Weni Gracia di Bora-Bora Holding dengan NPM 25170022. Baik, selanjutnya ada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kesha, Dinda, Weni, Naila, dan Otniel. Kepada rekan-rekan dipersilakan untuk penyampaian materi. Baik, terima kasih Nadia sebagai moderator. Sebelum saya menjelaskan sedikit materi, judul dari materi yang akan kami paparkan sebagai tim saat ini adalah pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa baru. Jadi, dari judul ini, kita akan membahas yang pertama, mulai dari soft skill dulu, dimulai dari komunikasi. Mungkin bisa kita lihat video presentasi yang ada di Meet kali ini, kita bisa lihat bahwa komunikasi serta aksi untuk membangun relasi serta kontribusi dalam pekerjaan di lapangan. Komunikasi serta aksi. Artinya yang pertama dimulai dari hubungan satu dengan lainnya melalui komunikasi. Tujuannya apa sih komunikasi itu? Yang pertama, untuk menciptakan sebuah hubungan. Karena tanpa adanya komunikasi, maka hubungan atau relasi terhadap satu dengan yang lainnya itu tidak akan terjadi, sehingga kita tidak memiliki kontribusi dalam pekerjaan di lapangan nantinya. Dengan adanya komunikasi, bisa kita lihat pada presentasi ini, dengan adanya komunikasi, kita dapat menyampaikan aspirasi kita, ide kita dalam anggota suatu kelompok. Sehingga, contoh, dalam membuat event. Dalam membuat event ini kan kita pasti tahu ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Terus, apakah acara ini tersebut bermanfaat atau tidaknya? Nah, disitulah kita bisa berdiskusi melalui komunikasi yang pertama. Dengan cara kita harus mengetahui dulu, kita harus menyumbang ide-ide kita terhadap kawan-kawan kita yang lainnya, dan begitu juga pula dengan kawan-kawan kita lainnya, saling memberikan ide sehingga kita dapat membuat suatu kesimpulan, sehingga dalam sebuah acara tersebut itu dapat berdampak. Setelah komunikasi, setelah melalui pembicaraan, kesimpulan, dan lain-lain, maka semua pembahasan yang telah kita lakukan, kita kerjakan dalam aksi kita. Sehingga kita dapat langsung turun dalam lapangan, pekerjaan di lapangan,
dan kita dapat merasakan dan dapat membangun sebuah relasi sehingga kita memiliki kontribusi yang akhirnya kita menjadi seseorang yang berdampak bagi banyak orang. Jadi contohnya komunikasi itu dalam membuat suatu event adalah bagaimana caranya kita agar bisa membuat sebuah event yang dapat menarik banyak orang. Pertama, tentu kita harus merancang dulu struktur acaranya itu. Gunanya untuk apa? Lalu harus kita jelaskan benefit-benefit yang akan didapat bagi mereka yang akan mengikuti kegiatan event-event tersebut. Lalu kita jelaskan juga bahwa acara yang kita lakukan ini adalah acara yang bermanfaat, acara yang memiliki kualitas. Sehingga dengan demikian, semua para peserta yang mengikuti acara yang sudah kita buat, yang sudah kita komunikasikan tentunya, serta kita jalankan, itu dapat bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin bisa dijelaskan bagi teman-teman saya yang lainnya, dijelaskan bagaimana contoh-contoh benefit dan mungkin bisa dijelaskan benefit-benefit apa aja. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari contoh-contoh benefit yang akan kita dapatkan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Yang pertama, kita bisa mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu dapat menjadi bukti resmi bahwa kita pernah mengikuti suatu acara atau seminar dan yang lainnya. Lalu kita bisa mendapat makanan atau snack. Dan yang terakhir, kita bisa mendapat door prize. Jadi, door prize-nya itu kita akan mendapat door prize yang menarik. Terima kasih. Oke, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun semangat kekeluargaan di antara mahasiswa baru agar tercipta rasa kebersamaan, solidaritas, dan kenyamanan dalam lingkungan kampus. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun soft skill seperti komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan berpikir kritis, serta hard skill yang berkaitan dengan kemampuan teknis dan akademik yang akan mendukung proses perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa baru dapat lebih siap secara mental, sosial, dan intelektual dalam menghadapi dunia perkuliahan dan tantangan ke depan. Baik, selanjutnya ada indikator, yaitu persentase orang yang hadir itu tergantung menarik atau tidaknya serta dampak positif dalam acara tersebut. Jadi kalau kita buat acara, kita harus tentuin minat dari banyaknya peserta ini kira-kira apa, supaya acara kita ini rame yang datang dan juga orang tuh jadi tertarik serta otomatis akan mendapatkan kepuasan dari peserta tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Jadi, terutama mahasiswa baru itu harus bisa membangun soft skill dan hard skill serta relasi kita. Apakah cukup, Naila? Baik, cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi kali ini. Dan izin kepada Yunda Fatihah, apakah ada tambahan? Baik, kita tunggu jawaban dari Yunda Fatihah selama 1 menit. Mungkin bisa ditambahkan juga, moderator izin. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan oleh Yunda. Mungkin bisa dikatakan begitu. Baik, kepada Yunda Fatihah, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada.
Baik, dari Yunda sudah cukup. Makasih atas pemaparan materinya. Baik, untuk Yunda, cukup? Cukup karena materinya udah jelas dan bagus. Makasih ya. Baik, terima kasih kembali Yunda. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.